Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama DMM Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara perakitan mesin punya motor Grand Series maupun Supra Series ataupun mocin-mocin ya, motor Cina itu yang berjenis mesin seperti Grand ya teman-teman. Nah itu sama semuanya ya, baik di bagian rasio maupun di bagian kruk asnya ya teman-teman. Jadi sama. Nah setelah selesai pemasangan transmisinya, kita langsung saja untuk pasang kruk asnya yang sudah kita lakukan penggantian setang dan juga lahernya ya. Nah ini karena kerusakan bagian setang dan juga laher. Untuk yang ingin tahu merek setangnya itu kita pakai merek NPP, artinya Nikkei-pun Penak. Terus kemudian bagian lahernya kita pakai merek Nachi, produknya dari Jepang ya. Setelah terpasang antara transmisi dan juga kruk asnya, kita pasang untuk packingnya. Nah untuk packing di tengah ini kita tidak usah pakai lem ya teman-teman, karena ini packingnya menggunakan kertas yang mudah penyet ya teman-teman. Jadi aman buat kebocoran ya. Jadi sangat aman sekali tanpa dilem ya. Nah kalau packing yang bertipe jenis seperti seng, seperti gardania vario itu harus pakai lem ya teman-teman. Nah diakurkan nantinya rembes kalau nggak pakai lem. Maksudnya kalau nggak pakai lem ya, bukan nggak pakai rem ya. Nah terus kemudian kita getok-getok seperti ini. Pastikan dulu antara crankcase kanan dan kiri itu sampai benar-benar rapat atau benar-benar terap ya teman-teman. Nah seperti ini. Untuk bagian sisi-sisinya kita paskan juga, kemudian putar-putar. Untuk kruk asnya maupun as koplingnya itu nanti akan kita putar-putar ya. Pastikan untuk tidak ada yang mengganjal ya teman-teman. Nah setelah proses pemasangannya itu selesai, kita pastikan sudah terap, kemudian kita balik, tinggal kita baut yang bagian dari sisi kiri ya teman-teman. Baut pengikat crankcase-nya itu semuanya kita pasang baut ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi kita agak mengalami kesulitan ya pada bagian pemasangan transmisi, itu dikarenakan karena seal gear-nya itu sudah kondisinya terpasang, yang harusnya kondisi seal gear ini harus terlepas ya teman-teman. Nah jadi nanti proses pemasangannya itu tidak seret. Nah jadi di situ ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, selama seal gear itu masih aman, itu masih aman-aman saja. Nah seperti ini. Kalau kita sudah kencangkan semuanya, kita putar-putar, pastikan aman ya teman-teman. Nah kenapa ini seal gear ini kita ini ya, itu kalau dilihat ya teman-teman, itu bekasnya repair atau tambah daging di bagian rumah seal gearnya ya. Itu karena ini motor dipakai untuk di sawah angkut padi itu loh ya teman-teman. Jadi kemakan oleh damen atau itunya apanya, jerami ya kok damen toh. Damen kan bahasa Jawa ya teman-teman. Nah terus kemudian di bagian sisi kanan, di bagian kopling ini kita lakukan proses pemasangan as koplingnya dulu dan juga stoppernya begini ya teman-teman. Nah jangan sampai terbalik, untuk stoppernya nanti proses pemilihan giginya akan bermasalah ya teman-teman kalau kebalik. Nah, pastikan pengencangannya ini jangan pakai impact, kita pakai kunci T10 saja ya. Kalau pakai impact nanti akan terkena kejutan di bagian sifok, di bagian dalam atau garpu pemindah giginya itu biasanya agak bengkong ya teman-teman, karena akibat kejutan impact yang terlalu keras ya teman-teman. Nah seperti ini kita cukup putar-putarkan saja. Setelah pengencangan kita lakukan pemindahan gigi secara manual dulu, apakah lancar atau tidak stoppernya terhadap dudukannya itu ya. Nah kita sambil putar-putar, kalau nggak diputar ya nggak bisa ketemu selahnya nanti. Nah setelah selesai untuk bagian as koplingnya, di sini kita akan melakukan proses pemasangan yaitu kampas koplingnya. Urutannya mulai dari awal yaitu adalah kampas, plat kampas sampai yang terakhir ketemu kampas lagi ya teman-teman. Nah seperti ini pergerakannya. Plat kopling itu harus bebas ya teman-teman, jangan sampai seret atau enggak top untuk di bagian rumah koplingnya. Jadi nanti nggak bisa ngopling ya teman-teman, langsung loncat nanti kalau kita pakai. Nah untuk pemasangan di as koplingnya itu ada bushing plastik seperti itu ya tadi yang oranye, kemudian ada ring yang ada tulisan outset, kemudian ada juga ring penguncinya yang ada kakinya 3. Kemudian untuk bos koplingnya kita langsung saja pasang di asnya ya teman-teman. Untuk di bagian depan ini ada ring
tipis yang agak besar ya teman-teman, itu buat ini ring antara kampas ganda dan juga untuk laharnya ya teman-teman. Nah jadi seperti ini, kita langsung saja pasang secara perlahan seperti ini ya, nggak usah keburu-buru, nanti nggak enak. Mending santai ya daripada cepat-cepat tapi tidak maksimal, maksudnya gitu ya. Nah setelah terpasang begini ya, semuanya kita pasang, kemudian kita putar, pastikan lancar. Kemudian untuk urutannya yaitu ring yang bagian as kopling belakang, kemudian bagian as kopling depan itu nanti ada urutannya sendiri ya, silahkan disimak videonya. Di situ ringnya ada tulisan offset, artinya itu di bagian luar. Kemudian untuk pengunci murnya itu yang mur mahkota ya, kalau saya bilangnya itu mur mahkota, itu yang kecil di bagian belakang. Kemudian untuk mur mahkota yang depan itu yang besar ya teman-teman. Nah jadi seperti ini. Setelah pengencangan jangan lupa untuk diputar-putar ya, takutnya nanti seret ya teman-teman. Nah seperti ini ya urutannya, ada ring matahari, ada ring offset juga, dan juga ini yang maksud saya mur mahkota yang besar ya teman-teman, seperti ini ya. Nah untuk pengencangannya di bagian kulkas ini sangat penting ya, harus menggunakan impact ya, saya sarankan wajib ya teman-teman, karena proses pengencangan ini yang biasanya dilakukan secara digetok itu nanti akan menyebabkan kulkas ini oleng lagi ya. Nah karena ini oleng sudah senter, kita senter di tukang setangnya itu, nanti kalau pemasangannya secara digetok itu nanti akan percuma ya teman-teman. Nah seperti ini. Setelah antara depan dan belakang itu sudah dikencangkan, kemudian jangan lupa untuk baut mangkok gandanya ini kita kencangkan ya teman-teman, jangan sampai lupa. Ini kalau sampai lupa nanti akan bunyi-bunyi nanti kalau dihidupkan mesinnya ya. Nah setelah itu adalah proses pemasangan di bagian per koplingnya ya. Per koplingnya ini ada 4, cara pemasangannya begini ya, silahkan disimak. Semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi kita baut dulu ya prosesnya di antara berlawanan ya, antara sisi kanan dan kiri atau atas dan bawah sampai agak tenggelam, kemudian sampai bisa memutar ya. Nah ini memori penuh ya teman-teman, kita skip dulu ya. Sorry karena HP-nya ini tidak kurang memadai, maksudnya kamera memorinya tidak cukup, makanya kita nanti skip, itu tadi di skip ya. Nah setelah pengencangan keempat baut per kopling itu sudah selesai, jangan lupa untuk bagian bearingnya itu kita pasang. Terus kemudian di bagian depan ini ada filter oli, dan packingnya itu jangan sampai rusak ya teman-teman, itu terbuat dari kertas. Kalau itu rusak nanti proses penyaringannya atau residu daripada kotoran-kotoran oli itu tidak bisa maksimal secara tersaring. Nah jadi di sini ya, ini kalau dilihat di dalam ketiga baut ini, bagian filter oli di sisi kampas ganda ini, ketika kita membuka itu pasti akan banyak residu di situ ya. Itu karena terkena gaya sentrifugal, akhirnya residu-residu yang lebih berat dari oli itu akan nempel di pinggir-pinggiran daripada filter daleman ini ya teman-teman. Nah kok daleman sih ya, maksudnya di dalam filter gitu ya teman-teman. Nah kemudian di bagian setutnya ini kita pasang ya teman. Apa ya setut itu apa ya, pokoknya ontelan gitu aja ya. Pokoknya bagian setut di sini kita pasang secara, itu ada garisnya di bagian as koplingnya itu ada garis, dan juga untuk di bagian setutnya itu ada titiknya, itu harus lurus ya teman-teman. Nah jadi pemasangannya supaya lebih mudah itu seperti ini ya, kita tidurkan saja seperti ini, kemudian langsung kita pasang ya, langsung kita pasang untuk bagian bak koplingnya. Nah kan seperti ini ya, itu pemasangan silnya itu terakhir ya, jadinya nanti akan lebih mudah untuk proses masuknya daripada yang ada silnya nempel di bagian bak kopling. Nah jadi setelah bak kopling ini terpasang semuanya, kita kencangkan semuanya menggunakan impact boleh ya, menggunakan impact boleh, menggunakan kunci manual boleh, yang penting dikencangkan, jangan sampai ada yang terlupa ya teman. Kalau terlupa nanti akan rembes takutnya ya teman-teman. Nah setelah di bagian kopling selesai itu tadi prosesnya ya. Nah kita beralih di bagian sisi kiri, yaitu di bagian magnet ya teman-teman. Kita pasang untuk rollernya seperti ini, kita pasang semuanya. Pokoknya di bagian magnet itu jangan sampai ada yang terlupa ya teman-teman. Di dalamnya itu ada 2 roller atau 2 roller seperti gigi pompa oli, dan juga roller kamera di bagian atas ya teman-teman, maksudnya di situ. Nah setelah yakin di dalamnya sudah selesai,
itu kita tutup dengan pakai itu ya, penutupnya seperti itu. Nah, kemudian di bagian selanjutnya kita pasang untuk gigi starternya ya teman-teman, seperti ini. Karena ini rantainya itu molor ya, itu kita pakai kamrat ya teman-teman, kita buatkan lagi ya. Itu sudah selesai, yang tadinya itu molor banget ya teman-teman. Jadi kalau di starter itu kalau rantai starter ini kendor banget itu suaranya kasar ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya yaitu proses pemasangan magnetnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, jangan sampai yang ini ya terlupa untuk proses pengencangan magnetnya. Nanti kalau terlupa saat kita hidupkan akan berbunyi seperti setang ya, seperti jaduk-jaduk suaranya. Nah, kita paskan untuk di bagian topnya sebelum kita pemasangan pistonnya ya, supaya nanti lebih mudah teman-teman. Kita pasang untuk pistonnya yang sudah kita tata. Untuk bagian ringnya saya rasa semua mekanik sudah bisa ya. Untuk proses pemasangan ring pistonnya itu sangat mudah sekali, banyak di tutorial tetangga sebelah ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kancingannya ini jangan sampai lupa ya, karena rawan sekali, ini rawan lupa ya. Mungkin sepele sih kalau kancingan itu lupa, itu mungkin sepele, tapi akibatnya akan berabe kan gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja untuk pasang packing bloknya ya teman-teman. Sekali lagi, untuk packing yang bertipe kertas seperti ini itu hukumnya menurut saya tidak wajib menggunakan lem ya. Jadi pakai lem boleh, maupun pakai tidak pun juga boleh. Tapi kalau saya itu lebih sering tidak pakai ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita langsung saja proses pengencangannya itu amannya teman-teman. Saya rasa aman kalau packing kertas tanpa lem itu masih aman. Nah, langkah berikutnya kita persiapkan untuk bloknya ya. Kita persiapkan untuk bloknya untuk dipasang seperti ini. Jangan sampai kebalik ya teman-teman, karena sering sekali kita terlalu fokus akibatnya kebalik bloknya ya. Ya wis, jadi maklumlah ya, mekanik kan setiap hari itu tugasnya untuk mencari masalah ya, dihadapin oleh masalah-masalah. Tapi mekanik semuanya itu tetap setia kok Mas ya. Yakin ya. Nah, langkah berikutnya setelah proses pemasangan bloknya ini selesai seperti ini ya, kita jangan lupa untuk pasang rollernya. Rollernya seperti ini. Itu lebih gampang proses pemasangannya daripada nanti sudah selesai untuk pemasangan kopnya. Nah, jadi di situ ya teman-teman, lebih baik dipasang dulu sebelum bloknya ini rapat seperti ini. Nah, ini akan lebih mudah, tangan kita lebih leluasa sehingga mencari lubangnya ya teman-teman. Nah, oke, kita kencangkan menggunakan kunci 10. Di situ jangan lupa ya, ada ring tembaganya supaya tidak rembes lewat bautnya. Setelah bloknya sudah rapat mentok ke bawah, kemudian kita tinggal tokkan untuk pistonnya, harus tok TMA ya teman-teman. Jadi nanti pada saat pemasangan gigi timing kita tidak usah cari tok lagi. Oke ya, seperti ini kita bersihkan sisa-sisa oli maupun solar yang habis dari coulteran ya teman-teman. Nah, untuk di bagian silinder kopnya ini harusnya dirakit dulu ya supaya lebih gampang. Tapi di sini saya kasih tutorial untuk proses perakitannya ya. Ya, kita kasih oli sebelum kita pasang, terutama di bagian noken yang bergesekan pun juga kita kasih ya, nggak apa-apa. Nah, seperti ini kita pasang untuk di bagian nokennya. Untuk pemasangan noken itu ada ini ya, kalau dekompresinya maksudnya. Kalau tipe Grand Series maupun Moncin itu ada dekompresinya seperti plat begini. Jangan sampai kebalik, itu berada di area packing kupu-kupu, bukan di bagian pak yang bulat itu ya teman-teman. Jadi harus berada di bagian kanan. Kalau kita naiki motor itu dekompresi berada di bagian kanan. Nah, jadi di situ ya. Untuk dekompresi ini kalau kebalik itu pasti suaranya nanti akan kasar ya teman-teman. Suaranya itu akan kasar sekali ya. Karena kenapa saya bilang kasar ya, karena saya pernah kebalik ya teman-teman. Nah, jadi harap maklum ya, mekanik senior tidak akan jadi tanpa dia mengenal dulu dengan mekanik junior ya teman-teman. Nah, terus kemudian di bagian temlarnya ini kita kendorkan dulu. Untuk di bagian setelan klepnya nanti itu akan lebih mudah untuk proses pemasangannya, karena ini klep itu posisinya sudah kita sekur. Nah, maka secara otomatis batang klep ini sepersekian mili itu akan naik kondisinya, karena settingannya itu akan lebih tenggelam ya, karena kita sudah lakukan
penyekiran atau penyekuran. Nah seperti ini. Oke. Nanti kita untuk setelannya itu di setel di atas ya teman, di motornya ya. Ini jangan lupa untuk di bagian sisi kanan bawah ada bos yang ada kupingannya ya. Kupingan itu apa ya, agak ada telinganya maksudnya gitu ya. Nah untuk bosingnya di bagian kopnya ini, bosing yang menonjol atau mentunggul itu bentuknya menyilang. Kalau untuk packing block itu bentuknya sejajar ya. Jadi di bagian kiri semuanya untuk packing block, kedua-duanya. Kemudian untuk di packing kop, silinder kop ini harus menyilang ya, baik dari kanan atas maupun kiri bawah. Pokoknya intinya itu menyilang. Kebanyakan sih begitu kalau punya produk Honda ya teman-teman. Nah setelah kita pasang untuk bos bloknya maupun bos kopnya, itu jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Itu tujuannya supaya silinder kop dan silinder blok sampai ke crankcase itu center ya teman-teman. Jadi piston itu kalau nggak ada bos bloknya itu biasanya akan lebih condong ke kanan maupun ke kiri, yang mengakibatkan umur piston tersebut akan lebih cepat rusaknya atau cepat baretnya. Nah di situ tujuannya packing block jangan sampai terlupakan ya teman-teman. Nah seperti ini kita langsung persiapkan untuk bagian o-ringnya bawah itu kita kita pasang juga. Nah untuk di bagian silinder kopnya atau pakinya ini kita gunakan lem ya teman-teman. Nah untuk yang bertanya lemnya itu lem apa, lemnya itu saya pakai lem Tribon auto sealer ya teman-teman. Nah jadi ini aman ya, maupun pakai lem Tribon yang putih itu, yang keras itu juga boleh ya teman-teman. Biasanya saya pakai ini yang lebih suka ya teman-teman. Nah yang saya katakan tadi ya, kalau untuk packing seng itu harus kita hukumnya wajib pakai lem ya, daripada nanti setelah terpasang rembes kita harus bongkar lagi, kita harus ngelem lagi. Nah begitu ya teman-teman. Nah langsung saja ya kita pasang. Setelah melakukan proses pengeleman, kita langsung pasang untuk di bagian silinder kopnya di sini ya. Jadi hati-hati karena packing ini rangkap 3 ya teman-teman. Jadi jangan sampai terlepas satu dannya ya. Jadi nanti akan bermasalah ya teman-teman. Nah seperti ini kita pelan-pelan saja, yang penting pasti ya. Nah kita tancapkan dulu di bos kopnya supaya ini lebih diam. Nah jangan lupa di sini ada packing karetnya atau packing sealernya ya. Untuk di bagian bawah itu juga ada o-ringnya. Nah setelah packingnya terlepas seperti ini, kita langsung saja untuk proses pemasangan di bagian silinder kopnya ya teman-teman. Jadi nggak usah keburu-buru ya, yang penting itu santai saja tapi cepat selesai gitu ya. Nah seperti ini ya, nggak usah terlalu sepaneng, anggap saja kita santai ya teman-teman. Anggap saja ini dibuat belajar gitu ya. Jadi yang ingin membuka bengkel itu usahakan telaten ya teman-teman, kuncinya itu telaten ya. Nah seperti ini, kalau kita belum masuk kita dorong menggunakan palu, tapi jangan pakai yang besinya ya, karena nanti bisa kalah untuk rusak nanti untuk bagian silinder kopnya. Kemudian kita pasang untuk packing kotaknya, terus kemudian kita pasang penutup kopnya ini, dan juga kita persiapkan untuk di bagian pengencangan di bagian baut dekselnya ya teman-teman. Untuk Honda baut dekselnya itu ada ring tembaganya. Ring tembaga itu ditaruh di bagian sisi kanan bawah. Kalau kita menghadap ke mesin begini, itu berarti di kiri bawah ya teman-teman. Kalau kita menaiki mesinnya itu berarti berada di kanan bawah. Nah hal tersebut, ring tembaga itu bertujuan untuk apa ya teman-teman, ring tembaga itu konsepnya itu dia lebih rapat karena itu adalah jalur oli ya teman-teman. Dia lebih mudah menyesuaikan diri terhadap permukaan. Nah intinya sih begitu ya teman-teman. Kita kencangkan seperti ini menggunakan feeling torsi ya, karena kita masih belum punya kunci momen ya teman-teman. Cukup kita kencangkan secara feeling ya teman-teman. Jadi kalaupun mekanik junior maupun senior, kalau kita punya feeling sebagai mekanik itu pasti
akan mengetahui kapan baut ini dol dan juga pengencangannya baut ini seberapa, itu kita sudah punya feelingnya ya teman. Nah kebetulan alhamdulillah kita belum punya untuk kunci torsinya, semuanya yang kita kerjakan aman, jaya, sehat, sentosa ya teman. Jadi tidak ada rembesan maupun pengencangannya tidak menggunakan kunci torsi, tapi harus lebih baik kita punya ya, usahakan punya kunci torsi biar kita kerja sesuai data maupun hasilnya kita bisa marem ya teman. Oke, setelah pemasangan antara blok dan kop itu selesai seperti ini, kita kencangkan untuk pengikat bautnya ini, keduanya ini ya, itu menggunakan kunci pas 10. Oke, langkah berikutnya kita langsung saja untuk pemasangan gigi timingnya. Untuk pemasangan gigi timing seperti biasa, tadi piston kan sudah top ya teman-teman. Kemudian di bagian gigi timing ini kita paskan baut ini harus lurus ke depan, tapi kita tidak jangan berpatokan terhadap bautnya, kita harus berpatokan terhadap tanda bulat atau tanda O, tanda titik di bagian gigi timingnya itu harus lurus di bagian coakan. Nah ini kebetulan tidak kelihatan ya, tapi kalau kalian berhadapan langsung dengan motornya kalian pasti tahu kok ya. Nah ini kebetulan ini masih kurang turun ke bawah untuk bagian bautnya seperti ini, kita langsung turunkan. Nah ini ada yang saya maksud, jadi baut kedua ini, baut noken ini kalau punya motor grand itu harus lurus ke depan ya teman. Jadi di situ ya, kuncinya di situ. Setelah terpasang untuk kedua bautnya, kita coba putar-putar seperti ini. Nah ini adalah proses pengencangan baut gigi timingnya, itu kita harus kencangkan dulu untuk di bagian setut kameranya. Jadi bagian setut kamera ini kita harus kencangkan dulu ya teman-teman. Nah di sini kan ada ampere-nya ya, harus dikencangkan dulu untuk di bagian kameranya ya. Sekali lagi, nanti kalau nggak kencang itu bisa pada saat kita melakukan pengencangan itu topnya akan lompat lagi ya. Nah itu biasanya berlaku dengan jenis tipe kamera seperti kupu-kupu, contohnya seperti Karisma, seperti bukan GL Mega Pro, kemudian Tiger itu, Vixen itu juga ya. Jadi kamera itu posisinya kalau kita mengencangkan gigi timing itu harus kencang dulu di bagian kameranya itu. Nah setelah kita sudah kencangkan untuk di bagian kameranya, kemudian kita tinggal setel kelepnya dan juga untuk proses naik motornya itu, dan jangan lupa untuk karbunya maupun bak manennya ini kita pasang di atas ya. Ini karena bagian bak manennya ini lengket di motornya ya, karena kita tidak mau harus mutus kabel sepul karena tidak lagi menggunakan soket ya. Nah ini adalah proses penyetelan kelepnya. Proses penyetelan kelep itu kita bebas ya, kita pakai ukuran berapapun juga bebas. Yang penting itu adalah berada di rank ukuran 0,05 ya, 0,05. Kalau masih ragu 0,10 ya teman-teman, itu bisa. Atau kita bahasa bengkel umumnya itu kita setel renggang dulu. Nah seperti ini. Kebetulan kalau saya ini menggunakan filler gauge itu ukuran langsung ke 0,5 ya teman-teman. Nah seperti ini. Jangan lupa untuk bagian packing kupu-kupunya di sini kita pasangin teman-teman, dan juga ini di bagian gigi timingnya itu tadi masih belum kita tutup ya teman-teman. Nah jadi seperti ini. Kalau packing bulatnya ini sudah putus atau sudah rusak, kita harus ganti ya. Itu harganya murah kok ya teman-teman, itu di kisaran harga 2000. Nah lebih mahal cilok daripada packing ini. Tapi kerjaan kita kalau mengerjakan hal seperti ini itu lebih mahal daripada buat beli cilok ya teman-teman. Nah jadi seperti ini. Lebih baik kita itu kerja packingnya ganti semuanya ya teman-teman. Kalau turun mesin seperti ini jangan sampai pakai packing yang bekasnya itu dipakai lagi ya, karena nantinya kedepannya kita akan kerja 2 kali kalau motor ini setelah turun mesin masih ada rembesan. Nah jadi seperti itu ya. Nah karena waktunya sudah malam di sini, supaya sampai lupa nggak di video, baterainya pun sudah lemah, memori sudah penuh, kita harus pindah-pindah videonya juga. Langsung saja ya, besok ini mau dibuat pakai untuk langsung tempur ya teman, di sawah ya. Nah kita langsung saja hidupkan untuk malam ini ya. Ini karena baterai sudah merah ya, kita harus cepat-cepat naikkan, nanti ketinggalan itu bagian ini ya, karena ini bagian sangat penting ya teman.
Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, video kali ini semoga bermanfaat, yaitu